Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya TX Adventure Matic tahun 2014. Nah, sekilas kita sudah lihat ya tadi ya, kiri, bagian kanan serta depan. Sekarang kita lanjut, kita lihat saja apa yang ada di Daihatsu Terios ini ya. Nah, untuk lampunya dia sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor. Nah, di sini lampu besarnya proyektor. Ini lampu dim, ini lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, bagian bawah ini dia fog lampnya sudah kristal reflektor ya. Terus di sini ada ini silver ya, sama dia ada list chrome-nya di bagian ininya, di bagian lampu ininya, lampu fog lampnya. Nah, terus grillnya, nah ini grillnya, dia ada chrome di sini, sama di sini ada warna silver, ada lambang Daihatsu. Terus sudah dilengkapi dengan tambahan tanduk ya, sama tatakan plat. Di bagian bawah sini juga masih ada kisi-kisi buat pendinginan, menambah pendinginan mesin ya. Oke. Nah, terus lampu sama, ini kristal reflektor, proyektor, lampu dim, lampu besar, lampu kecil serta lampu sen. Nah, terus ini fog lamp sama, di sini ada silver. Nah, terus bumper dia nyambung ke sini, dia warnanya warna hitam ya. Jadi menambah kesan SUV-nya. Nah, terus di sini sudah dilengkapi dengan spion bagian sisi sebelah kiri, jadi buat melihat ke bagian bawah sini. Nah, ini semprotan air wiper ada dua di bagian di kap mesin, terus wiper depan juga ada dua. Oke, sekarang kita mulai dari bagian kanan ya. Bagian kanan, nah ini fender ya, fender ada emblem VVTi, terus habis itu di sini nyambung sampai ke belakang ya, jadi menambah kesan SUV-nya ya, jadi warnanya warna hitam. Nah, terus untuk ban sendiri, nah ini dia mungkin sudah perlu ganti ya, nanti tinggal tergantung negosiasi. Mungkin masih sekitar 20-30%an masih ada. Nah, terus untuk velgnya dia warnanya warna silver, bautnya ada 5. Terus rem bagian depan sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini di 235 60 R16 seperti itu. Oke, dia ada body kitnya juga warna silver di bagian bawah. Nah, untuk spionnya dia sudah elektrik dan sudah retract, dia warna chrome, ada lampu sennya, terus ada antena bagian di bagian sisi sebelah kanan ya, kanan atas depan. Terus sudah dilengkapi dengan roof rail ya, roof rail kiri dan kanan. Jadi tinggal tambah roof rack, tambah buat nambah buat naruh barang di bagian atas enak. Nah, di sini juga ada list chrome. Nah, sama sudah talang air sudah dilengkapin ya. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote. Nah, remote-nya ini juga sepertinya sudah aftermarket ya. Nah, terus untuk handle pintu dia saya nggak tahu nih. Kayaknya chrome dari bawaannya, tapi di sini ada tambahan nih buat biar tidak cepat gores bagian bodinya. Itu oke. Sekarang kita buka saja mobilnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, dia dominasi warna hitam dicampur dengan warna agak silver tua ya, sama di sini ada chrome. Jadi untuk handle pintu, buka pintu serta lock unlock pintu dia warnanya chrome. Nah, di sini ada handle tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, untuk di sini ada pengaturan power window-nya ya, untuk di keempat pintunya. Di sini buat ada lock unlock power window. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, serta nah yang perlu dicek nih di mobil bekas ya atau second. Nah, di sini ada sealer pintu nih, pas di pinggir-pinggir pintu. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah reparasi pintunya. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, ini dashboard secara keseluruhan, nanti satu persatu di video ini juga akan kita lihat ya. Nah, untuk joknya sendiri, nah ini jok supir sama penumpang terpisah. Jadi jok bagian depan ada 2. Terus dia sudah di retrim
dengan lapisan semi kulit ya, dan kondisinya juga masih oke. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, terus ada seat belt 3 titik ya, 2 yang sudah bisa diatur level ketinggiannya juga. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat reclining jok supir. Ini ada buat naik turunin jok. Nah, di bagian sini ada buat maju mundurin jok bagian supir. Nah, di sini ada buat buka buat tangki pengisian bensin ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sendiri, nah di sini kita periksa juga nih, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur untuk memastikan bahwa mobil tidak bekas banjir. Nah, terus di sini ada pedal rem serta pedal gas karena ini matic ya. Nah, terus di kolong jok juga perlu kita periksa juga, pastikan bahwa ini gelap ya. Nah, pastikan bahwa tidak ada karat. Nah, karat atau sisa selumpur yang melekat di masing-masing kolong jok. Oke, nah di sini ada buat pembuka pembuka kap mesin depan. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup kecil buat taruh-taruh koin juga bisa. Nah, di sini ada pengaturan spion. Dia sudah elektrik dan sudah retract. Oke, nah ini kisi-kisi AC. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini colokan kunci ada di sini. Kita colokin saja nih kunci. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, ini cluster speedometernya. Sekarang kita coba posisi on. Kita starter mobil. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah swak atau dinamo starternya yang bermasalah ya. Jadi perlu diservis. Nah, untuk cluster speedometer sendiri di sini ada buat indikator RPM-nya, terus di bagian sini ada buat indikator kecepatan mobil. Nah, ini posisi handbrake on ya, dia akan nyala. Terus supir tidak pakai seat belt akan nyala. Nah, ini indikator buat tangki bensin. Jadi kalau udah ngedip-ngedip ini biasanya masih ada sih tersimpan sekitar 5 literan ya. Nah, kilometernya dia di 125.000. Terus ini buat tombol buat kita mau rubah nih ke trip A atau trip B. Terus di sini ada indikator kecepatannya. Jadi ini posisinya P ya. Jadi dia nyala hijau. Di sini pintu kebuka dia nyala. Nah, di sini ada suhu mesin. Oke, sekarang kita ke bagian agak ke depan lagi, sebelah kiri. Di sini ada pengaturan lampu ya. Jadi lampu senja, lampu besar, terus habis itu lampu fog lamp, terus buat lampu sen serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, untuk setirnya sendiri, nah ini dia sudah paten ya. Jadi dia tidak dilapisin kulit. Jadi dia bahannya kayak bahan soft touch gitu. Nah, kulit jeruknya juga masih bagus. Kulit jeruk masih bagus. Ini lambang Daihatsu-nya di bagian sini juga masih oke. Sudah dilengkapin dengan airbag ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian bawah sini. Nah, ini ada gantungan oli. Nah, ini terakhir dia. Jadi servis berikutnya ini dia di 142 ya nanti ya. Oh, 127. Nanti ini 127 ganti oli. Nah, ini ada transmisi sama gardannya, ada rekodnya ya, sama beberapa gantungan oli terakhirnya masih disimpan. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sini ada jam digital. Nah, ini ada tombol pengaturannya di sini. Nah, terus audio nih bawaan standar dia sudah LCD TV ya, LCD TV ditambah dengan kamera mundur. Nah, kamera mundur ya, jadi masih berfungsi kamera mundurnya. Oke. Nah, terus di sini bisa FM AM radio, terus CD MP3, terus di sini juga ada SD card ya, bisa SD card. Terus kita ke bagian bawah lagi. Nah, ini kisi-kisi AC, ini pengharum mobil. Nah, di sini ada tombol lampu hazard ya. Oke. Nah, terus di sini ada buat menyimpan kartu e-tol atau mungkin kartu member parkir bisa. Nah, di bagian sini ada pengaturan AC. Jadi AC di sini ada pengaturan kecepatan angin AC, terus di sini ada pengaturan suhu AC. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada asbak serta ada colokan rokok yang bisa kita jadikan power outlet 12 volt. Nah, terus di sini ada, kalau kita buka di sini ada buat colokan USB sama aux ya. Ada tempat penyimpanan terbuka. Ini tuas transmisi. Nah, di sini ada shift lock-nya. Nah, ini kecepatan transmisi matic-nya. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ada ini
handle rem tangan, terus di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga kita bisa perhatikan nih, kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di sini ada konsol tengah yang ada ini yang tertutup ya, ada tutupnya. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Nah, di sini sudah lengkapi dengan airbag, ada kisi-kisi AC. Nah, terus di sini ada list warnanya warna silver ya. Silver. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga dia masih lengkap ya. Bundalan-bundalannya masih ada nih. Jadi ada yang lain-lain nih buat audio segala macam. Terus di sini buku servis sama buku manual juga masih ada. Oke. Nah, terus ada tempat penyimpanan kecil juga di sini. Sini ada kisi-kisi speaker, ini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Handle tangan nih jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini tuas matic, handle buat buka pintu serta buat lock unlock pintu. Nah, ini udah chrome ya. Udah chrome. Terus kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan, ada sun visor, penumpang depan, ada tutup dan ada lampunya juga ya. Cermin ada lampu. Nah, terus spion tengah belum bisa diatur level kesilauannya. Di sini ada tempat kacamata, di sini ada lampu baca. Nah, terus spion sun visor bagian supir ada tempat buat naro-naro ini ya, mungkin karcis parkir atau apa gitu kan, yang kecil-kecil, kertas kecil-kecil, tapi belum ada cermin dan ininya ya, belum ada cermin, lampu segala macam. Oke. Nah, bagian depan sudah kita lihat ya secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian tengah sama belakang ya. Nah, untuk pintu bagian tengah ini dia handle pintunya modelnya model tarik juga ya. Oke. Nah, di sini hampir sama bagian depan, jadi ininya bentuknya ya. Jadi di sini ada chrome, di sini handle buat buka pintu, buat lock unlock pintu. Ini handle tangan buat kita buka pintu. Jadi enak nih. Jadi kalau misalnya agak kalau misalnya saya ada merhati ini di sini berfungsi nih, kalau misalnya kita mobilnya agak miring begini, jadi biar narik pintunya ini kuat, tidak terlalu berat. Nah, di sini ada tuas power window, kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, sudah dilengkapi dengan child lock. Terus di sini sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Oke. Nah, ini tampilan bagian tengah. Bagian tengah kita mulai saja. Nah, untuk jok bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa ya. Terus senderan kepala ada 2, terus seat belt 3 titik ini ada itu 1, ada 2, serta 2 titiknya ada 1. Nah, sama dia sudah di retrim dengan lapisan semi kulit, kondisi juga masih bagus. Pelipatan bangku bisa 50-50 ke depan. Nah, oke. Terus di sini bisa reclining juga ya, reclining, terus maju mundur juga bisa. Maju mundur juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita ke bagian belakang dulu. Nah, oke. Nah, bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa ya. 2 penumpang dewasa bisa duduk, ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, pelipatan bangku 50-50, bagian senderannya serta tapi di bagian bawahnya dia 100% lipat ke depan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, juga bisa kita sebagai cup holder juga bisa. Nah, di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan juga. Nah, seat belt 3 titik ada 2, handle tangan juga ada lengkap di bagian belakang baris ketiga. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini handle tangan ya. Handle tangan juga ada di sini. Ini ada lampu baca, terus AC double blower. Ini posisinya on, ada 3 pengaturan kecepatan AC. AC-nya juga masih dingin. Nah, ini ada handle tangan. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada cup holder buat 2. Nah, ini di sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Ini handle tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Di sini tuas power window, tuas buat buka pintu, terus buat lock unlock pintu. Nah, di sini chrome. Oke, bagian tengah sama belakang sudah kita periksa ya.
sudah kita periksa. Sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk ban sendiri, ban belakang dia ukurannya ukuran sama bentuk velgnya juga sama, cuman yang beda dia masih tromol remnya di bagian belakang. Nah, terus untuk ketebalannya ini mungkin sekitar 40% juga masih ada. Nah, di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sudah ditambah dengan aksesoris juga di sini. Nah, terus kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini sudah dilengkapin dengan ini nih, apa namanya nih, spoiler. Nah, di bagian atas ini ada kamera mundur. Nah, di sini ada lampu rem. Nah, kaca belakang belum dilengkapin dengan defogger, tapi dia sudah ada wiper belakang. Nah, terus kita lanjut. Nah, lampu dia sudah kristal reflektor ya. Di sini ada lampu senja, lampu rem, lampu sen, serta lampu mundur. Nah, ini ada tambahan aksesoris chrome di sini. Ini juga ada tambahan aksesoris chrome. Nah, terus sama, nah di sini mobil-mobil sekarang sudah jarang ya, jadi ada konde ya, konde atau tempat buat nyimpan ban cadangan. Nah, ini tipenya TX, Matic, AT ya. Terus di sini Terios. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, di sini warnanya warna silver, kiri dan kanan mata kucing, ada sensor parkir 2. Nah, untuk buka pintunya dia model congkel ya, model congkel. Sekarang kita buka. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke. Oke. Nah, ini bagasi apabila jok baris ketiganya tidak dilipat. Nah, kalau dilipat kita bisa dapat space yang lebih besar. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa nih, tulang-tulangan sini, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nih, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang ya. Nah, terus masih mengeluarkan air dari ujung knalpot ya. Berarti salah satu indikasinya berarti kompresi mesinnya masih bagus. Nah, kita ke bagian sini. Nah, ini nyambung terus ya, ininya ya warna hitam sampai ke depan lagi. Nah, ban ini mungkin sekitar 40%. Terus velg sama ukurannya, sama ininya, sama bannya juga sama. Nah, di sini ada stiker ya, Wild Adventure, jadi TX Adventure. Nah, terus kita periksa saja di sini door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Lengkapin dengan child lock, sealer pintu juga nih kita periksa. Kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian tengah ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu di sini sealer pintu juga kita periksa. Kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan jok bagian depan sama tampilan dashboard ya. Oke. Sekarang kita ke bagian sini. Ini spion. Sudah chrome, sudah ada sen, sudah retract, dan sudah ini ya elektrik ya. Ini emblem VVTi. Nah, tadi ini udah dibilang nih ada spion di sini. Nah, ban hampir ya depan sih kayaknya sudah mesti diganti ya. Nanti tinggal tergantung negosiasi. Terus sekarang kita lihat bagian terakhir di bagian mesin. Nah, buat buka mesinnya ini bukan di atas bagian sini, tapi dia di bawahnya ini. Bawahnya grill ya. Nah, ini jadi agak ke kanan sedikit, kita dorong ke atas. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, ini udah mulai langka juga nih di zaman sekarang penggerak roda belakang. Sekarang rata-rata mobil sudah penggerak roda depan. Nah, terus mesinnya ini sama persis ya dengan kembarannya Toyota Rush, terus sama persis dengan Veloz yang 1500 cc. Terus dia konfigurasinya sama ya, cuman dia beda posisi aja dengan Toyota Yaris serta Toyota Vios. Jadi mesinnya ini termasuk yang bandel ya, bandel. Dia perawatannya juga mudah, terus relatif irit juga konsumsi BBM-nya. Nah, sekarang kita lihat apa saja. Kita mulai dari atas. Nah, di bagian kap mesin juga kita perlu periksa nih, sealer kita periksa, pastikan bahwa sealernya itu aman, serta di bagian
dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas di bagian dalam kap mesin. Terus di bagian depan ini besi yang memanjang di depan kita sebut apron. Jadi apron kita cek juga, pastikan bahwa apron ini aman, tidak bekas reparasi atau ketokan atau perbaikan. Nah, bagian sasi-sasi juga perlu kita periksa nih, aman atau tidak. Samping-samping sini jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, di bagian depan sini ada radiator ya, radiator panjang. Di sini ada buat pengisian radiator coolant, ada fan listriknya juga masih berputar secara normal. Nah, terus di sini ada tuas nih, tuas buat menahan kap mesin. Nah, di sini ada tabung cadangan radiator coolant, ini ada modul ABS-nya. Terus di bagian sini ada tabung buat air wiper ya, tabung buat air wiper burem nih. Ya, tabung air wiper. Nah, di sini ada mesin mesin wiper nih. Nah, terus ini mesinnya di bagian atas mesin nih yang warna hitam. Di sini ada filter udara buat masuk ke ruang bakar mesin. Nah, di sini ada tutup buat pengisian oli mesin. Nah, di sini ada tuas kuning buat ngecek oli mesin. Nah, di sini akinya. Terus di sini ada kotak buat spring dan relay. Nah, di sini ada tempat buat ini pengisian minyak rem. Oke. Mungkin ini saja, sekarang kita tutup. Oke. Nah, semuanya sudah kita lihat ya mengenai spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami ya di Zal Motor, yaitu Daihatsu Terios 1,5 TX Adventure Matic tahun 2014. Nah, jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil saya cantumkan lengkap di keterangan video di bawah ini ya. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya, mulai dari rasa berkendaranya enak, cocok nggak dengan selera kita, terus performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di hook nih. Nah, ini stok kami juga banyak nih, bisa kita lihat. Nah, ini termasuk juga yang sini, yang di ini sama yang di seberangnya. Ini banyak juga nih sampai ke ujung. Nah, tuh. Jadi pilihan banyak. Mau test drive mobil juga enak, area parkirnya luas. Lokasi kita di Pusat Otomotif Sentra Harapan nih, atau Pos Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga sangat mudah, tinggal lurus sedikit ketemu bundaran, belok kiri. Jadi dari gerbang utama juga kelihatan ya. Oke. Nah, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga ya, keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.